Saudara, perjalanan hidup mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim benar-benar jungkir balik setelah Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis berat dalam skandal korupsi. Nasib Nadiem berbalik 180 derajat dari puncak popularitas sebagai simbol inovator anak muda Indonesia dan pengusaha sukses. Nadiem kini harus menghadapi kenyataan pahit, merasakan dinginnya lantai penjara karena divonis bersalah dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Pada awal dekade 2010-an, nama Nadiem Makarim jadi representasi dari mimpi anak muda. Pria keturunan Minang Arab ini merupakan lulusan dari Harvard University. Kiprahnya bersinar di dunia startup. Dengan tangan dingin Nadiem Makarim, Gojek berhasil melebarkan sayap ke negara tetangga di Singapura, Vietnam, Thailand. Kerja kerasnya membuat Gojek saat itu jadi satu-satunya startup yang memiliki nilai ekonomi di atas 10 miliar dolar Amerika. Keberhasilan merombak sistem transportasi membuat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo kala itu kepincut. Pada tahun 2019, di usianya yang baru 35 tahun, Nadiem dipercaya Joko Widodo untuk masuk dalam kabinetnya. Nadiem ditunjuk untuk mengisi posisi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024 dengan harapan membawa era baru pendidikan di Indonesia. Pelantikan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 Oktober 2019 menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Kabinet Indonesia. Langkah ini dipandang sebagai eksperimen politik paling berani saat itu. Saat resmi dilantik, Nadiem menyatakan bahwa ia meninggalkan zona nyamannya di industri startup semata-mata demi memenuhi panggilan negara untuk memodernisasi masa depan generasi muda Indonesia. Saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem membawa budaya ala startup. Lewat kebijakan Merdeka Belajar, dia menghapus ujian nasional dan mendorong digitalisasi pendidikan besar-besaran. Sebuah langkah yang awalnya menuai banyak pujian sekaligus kritik. Dengan konsep Merdeka Belajar, Nadiem berjanji membawa transformasi digital besar-besaran ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk pengadaan laptop Chromebook. Namun ironisnya, konsep yang digagas oleh Nadiem justru membawanya ke masalah hukum. Titik balik kehidupan Nadiem terjadi ketika Kejaksaan Agung mencium adanya ketidakberesan dalam proyek massal pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di era Nadiem menjabat sebagai Mendikbudristek. Pada 4 September 2025, Kejagung resmi menetapkan Nadiem sebagai tersangka setelah ditemukan angka kerugian negara yang fantastis akibat proyek ini. Nadiem diduga turut menikmati keuntungan pribadi sebesar 809 miliar rupiah. Skandal ini seketika meruntuhkan citra Nadiem dari menteri ke kursi pesakitan. Meski tersandung masalah hukum, rupanya Nadiem mendapat banjir dukungan, khususnya dari para pengemudi ojol. Di setiap persidangan Nadiem, para pengemudi ojol ini tak pernah absen untuk memberikan dukungan moral bagi Nadiem. Nadiem dan para pengemudi ojek ini saling berpelukan. Bagi mereka, Nadiem adalah sosok yang telah membukakan jalan rezeki bagi mereka. Sebelum vonis, para pendukung beserta sopir ojek online memberikan mawar kuning kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebagai bentuk dukungan untuk Nadiem menghadapi vonis hakim. Menerima mawar kuning ini, Nadiem tak kuasa menahan haru dan memeluk salah satu pengemudi ojek online itu.
Dukungan Franka Makarim, istri Nadiem Makarim, paling disorot publik selama sang suami menghadapi badai hukum. Sejak status tersangka hingga pembacaan vonis 10 tahun penjara pada akhir Juni 2026, Franka tidak pernah absen mendampingi Nadiem. Franka konsisten duduk di kursi barisan depan ruang sidang utama, memberikan kekuatan moral lewat genggaman tangan dan pelukan hangat di setiap jeda persidangan. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Hakim menyatakan Nadiem bersalah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai 809,59 miliar rupiah. Putusan majelis hakim dalam sidang perkara Nadiem ini ternyata tidak bulat. Salah satu hakim, Andi Saputra, menilai tidak ditemukan niat jahat dan alat bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Nadiem. Terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Nadiem Makarim tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan pernyataan usai divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop. Nadiem kecewa karena setelah setahun ia membuka kebenaran di meja persidangan, namun tak ada artinya. Saya telah berjuang selama 1 tahun ini untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan. Semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan. Tapi seolah-olah tidak ada artinya. Usai vonis 10 tahun penjara dibacakan hakim, Nadiem mendapat sejumlah dukungan moral dari keluarga, kerabat, hingga pengemudi ojek daring yang mengikuti persidangan. Kerabat berharap vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan hakim tidak membuat Nadiem menyerah mencari keadilan. Tetapi saya percaya ini kan negara hukum ya. Semua para pendiri bangsa kita, cendekiawan, seniman, ahli agama, pemimpin bangsa, inginnya apa sih? Menegakkan keadilan dan harus diperjuangkan. Jadi saya yakin Nadiem punya iman yang kuat ya, punya kecerdasan juga dan punya kebijaksanaan. Dia pasti akan mencari jalan untuk memperjuangkan keadilannya. Usai sidang vonis, terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan bakal mengajukan banding. Menurut Nadiem, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. Menurutnya, hanya Hakim Andi Saputra yang melihat secara jernih kasus ini sehingga mengajukan dissenting opinion untuk membebaskannya. Divonis secara praktis 15 tahun. Karena saya dituntut uang pengganti 809 miliar yang saya tidak punya. Mereka tahu itu dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat. Saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk tertuah demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana.
ketukan palu hakim atas vonis 10 tahun penjara dan denda ratusan miliar rupiah ini menandai runtuhnya karir gemilang Nadiem Makarim. Kelanjutan kasus ini kini sepenuhnya bergantung pada pembuktian baru dalam proses banding di Pengadilan Tinggi mendatang.